Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itses dipanggil Sinteyong. Informasi selanjutnya, dijamin gacor, inilah daftar pemain top Eropa yang bisa buat timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, prediksi line up mengerikan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas bersama saya. Ya, sesuai dengan jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Kamis 12 Oktober 2023 pada pukul 7 malam nanti. Selanjutnya pada Selasa 17 Oktober 2023, laga akan dilangsungkan di markas Brunei. Di atas kertas, timnas Indonesia bisa menjungkalkan Brunei dalam laga kandang ataupun tandang. Tapi berhubung tidak ada yang mustahil di sepak bola, pantang bagi timnas Indonesia untuk meremehkan Brunei. Karena itulah kabar pelatih timnas Indonesia Sinteyong akan memanggil 26 pemain untuk mengurungi 2 laga kontra Brunei. Dari 26 nama yang dipanggil, apakah ada nama bek Venezia Jay Itses? Ya, bek bertinggi badan 190 cm ini masih harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Harapannya, proses naturalisasi Jay Itses berjalan cepat. Sebab kehadiran pemain bertinggi badan 190 cm itu dibutuhkan saat timnas Indonesia tergabung bersama Irak, Vietnam, dan juga Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa saja pengisi starting 9 timnas Indonesia saat bersua dengan Brunei Darussalam? Kemungkinan besar, Sinteyong akan mengandalkan formasi 3-4-1-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan masih kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ada Sandy Wallace, Jordi Amat, dan juga Elkan Pegan. Kemudian di posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Sheni Patinama di sisi sebelahnya. Dan untuk 2 gelandang sentral akan ditempati 2 pemain berdarah Belanda, Mark Klok dan juga Ivar Jenner. Lalu bagaimana dengan Marcelino Ferdinand? Ya, kalau dalam kondisi bugar, maka gelandang 18 tahun ini akan diproyeksikan sebagai playmaker untuk mendukung duet ujung tombak Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Lalu, apakah kolaborasi ini akan membuat timnas Indonesia menang 10-0 atas Brunei nantinya? Ya, sebelumnya di FIFA Matchday September kemarin, Brunei kalah 0-1 dari Hong Kong, negara yang peringkat FIFA-nya 1 strip di bawah timnas Indonesia. Dan di informasi selanjutnya, ya, PSSI dikabarkan tengah membidik sejumlah pemain top Eropa untuk dinaturalisasi agar meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Para pemain ini nantinya akan dipersiapkan untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Sampai saat ini, pemain yang sudah dinaturalisasi lebih banyak berposisi sebagai back seperti Sheni Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Wallace. Sementara untuk posisi penyerang, tim asuhan Sinteyong ini belum punya pemain yang benar-benar bisa diandalkan. Dan berikut adalah calon pemain naturalisasi yang bisa membuat timnas Indonesia semakin gacor. Yang pertama ada Ragnar Oratmangun. Ya, pemain Fortuna Sittard di Eredivisie Liga Belanda ini bisa bermain di beberapa posisi sebagai penyerang. Menurut catatan Transfer Market, Oratmangun pernah dimainkan sebagai gelandang dan sayap kiri. Tambahan Oratmangun di lini depan Indonesia akan membuat Sinteyong punya lebih banyak pilihan. Selain skill, Oratmangun pun punya banyak pengalaman di sepak bola Eropa seperti pernah memperkuat FC Groningen, dan hal ini sangatlah penting bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Asia karena dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Lalu yang kedua ada Tom Haye. Gelandang SC Heerenveen di Eredivisie ini juga akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kuat. Dia bisa bermain di beberapa posisi seperti gelandang dan juga bek. Akan tetapi, kemampuan memberikan umpannya cukup baik.
Selama berkarir, Haye sudah bermain sebanyak 352 pertandingan dengan mencetak 31 gol dan 43 assist. Dengan atribut yang cukup lengkap ini, maka Sinteyong bisa memanfaatkan kemampuannya untuk menjadi poros permainan timnas Indonesia. Yang ketiga, Delano van der Heijden. Nama berikutnya yang bisa membuat timnas Indonesia gacor di Piala Asia 2023 adalah Delano van der Heijden. Bermain untuk Feyenoord U21 di Belanda, Delano bisa bermain di posisi sayap dan juga gelandang. Pengalaman Delano pun cukup baik karena sempat berlatih dengan tim utama Feyenoord. Jika Delano dinaturalisasi, maka lini depan skuad Garuda akan semakin garang dan juga tajam. Pelatih kepala timnas Indonesia mendapatkan pujian setinggi langit dari rakyat dan juga petinggi bangsa Indonesia. Ini tak lepas dari prestasinya yang bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ya, PSSI diminta segera memperpanjang kontraknya. Sebelum membawa U23 lolos ke Piala Asia, pelatih asal Korea Selatan ini juga membawa timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia 2024. Itu artinya ada 3 tim yang akan bertanding di kancah Asia pada tahun depan, sementara kontrak Sinteyong yang berakhir pada akhir Desember 2023 belum diperpanjang oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa Sinteyong masih diberi tugas untuk memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2024 yang dimulai pada Januari mendatang. Namun untuk kelanjutan perpanjangan kontrak akan dilihat dari hasil yang dicapai Sinteyong selama bertanding di Piala Asia nanti. Tentunya para netizen dan juga pendukung timnas Indonesia berharap Sinteyong tidak diperpanjang kontraknya dengan menunggu Piala Asia, sehingga kedepannya lebih banyak prestasi yang digapai timnas Indonesia di kategori umur manapun tanpa menghiraukan kontrak Sinteyong yang belum jelas diperpanjang atau tidak, dan tentunya meloloskan timnas sampai ke Piala Asia itu sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Meski sangat minim prestasinya di level Asia Tenggara atau AFF, Sinteyong tetap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di pertandingan apapun itu.